menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pembelajaran Pancasila. Mungkin ini yang harus kita dorong bersama sebagai sasaran. Yang kedua, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi disesuaikan dengan perkembangan peserta didik kita. Bapak dan Ibu tentu memahami perkembangan peserta didik yang Bapak Ibu ampuh per mata pelajaran. Yang ketiga, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu terus modul ajar harus dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, baik itu aktivitas, asesmen, tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Terus modul bahan ajar ini sudah sesuai dengan LPP. Kita lanjut. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan modul. Ini yang perlu kita tekankan bersama. Yang pertama adalah karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik. Jadi minat peserta didik ini harus kita masukkan ke dalam prinsip penyusunan modul. Terus yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman atau gap antar kompetensi yang bisa terjadi setiap fase. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami ini sebagai langkah. Terus yang poin yang ketiga yang perlu tetap kita arahkan, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa peserta didik itu unik. Jadi itu yang akan kita laksanakan. Terus poin yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal atau pribadi. Semua hal itu penting dan saling ada korelasi atau hubungan. Terus yang poin yang kelima, tingkat kematangan peserta didik. Ini tingkat kematangan peserta didik ini tergantung daripada perkembangan yang dilalui oleh peserta didik kita atau siswa, merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Kita untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Ini kita masuk ke modul ajar. Yang pertama, esensial. Ini melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin yang esensial ini. Yang kedua, menarik dan bermakna dan menantang. Ini harus melibatkan siswa atau peserta didik secara aktif di dalam proses pembelajaran. Terus poin yang ketiga, relevan dan konseptual. Ini relevan dan konseptual berhubungan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dengan sesuai dengan konteks peserta didik berada atau konteks yang ada sekarang. Terus yang keempat, berkesinambungan. Artinya alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ini Bapak dan Ibu kriteria yang harus dimiliki di dalam kita modul ajar. Terus kita masuk poin yang keempat, prosedur pengembangan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan, identifikasi kondisi kebutuhan. Kita garis bawahi identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik. Ini melalui dengan asesmen, diagnosis terhadap kondisi apa yang menjadi kebutuhan siswa atau peserta didik.
Inilah yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang. Dan tak lupa pula sarana dan prasarana sekolah. Ini harus apa kegiatan sarana kita yang ada dan prasarana yang ada di sekolah kita. Di dalam pengembangan modul ajar ini kita sesuaikan. Terus kita masuk kepada yang berikutnya, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Di sini Bapak dan Ibu tinggal memilih profil pelajar siswa yang tepat yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Ini tinggal Bapak memilih dimensi profil yang mana yang sesuai dan yang tepat. Jangan yang sesuai tetapi tidak tepat gitu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Terus menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar guru di dalam memilih ATP sesuai dengan ATP yang tersedia. Itu Bapak dan Ibu prosedur pengembangan modul ajar. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Terus kita lanjutkan prosedur pengembangan modul ajar ini. Terus menyusun modul ajar ini berdasarkan komponen. Guru dapat menentukan komponen yang esensial atau sesuai dengan kebutuhan lah pembelajaran. Artinya tidak